Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, Akang Teteh yang baik, segala puji serta syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan begitu banyak nikmat ya. Tidak terasa setahun yang lalu sudah lewat. Waktu itu bulan puasa dan sekarang kita sudah ketemu lagi bulan puasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesehatan, diberi umur panjang sampai kepada bulan puasa lagi. Bagaimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah. Ini udah hari keberapa ya? Ya, Allah juga yang memberikan begitu banyak nikmat dalam keseharian kita ya, terutama nikmat menyadari betapa pentingnya ibadah. Betapa pentingnya Allah dalam kehidupan kita. Itu sebuah nikmat yang luar biasa. Dan semoga salawat serta salam selalu tercurah ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, beserta para sahabat, juga kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akang Teteh yang baik, kembali saya hadir di Suara Hati Dani Jaif. Ini adalah kanal berbagi inspirasi dan pengalaman hidup dari Dani Jaif. Nah, Akang Teteh, dalam platform berbagi ini saya ingin mengingatkan, saya ingin berbagi tentang satu pendapat bahwa jangan pernah pisahkan kehidupan agama dari kehidupan kita sehari-hari, dari kehidupan profesi kita. Profesi kita apa? Jangan dipisahkan. Kita sudah sudah terbiasa dengan sekularisme. Ingat bahwa itu sengaja diciptakan. Jangan kita sampai lengah bahwa kalau sudah bicara urusan agama, udahlah nggak usah bicara urusan agama, ini kan pekerjaan, ini kan bisnis, ini kan musik, ini kan keluarga, ini kan pertemanan gitu. Justru dalam setiap sendi-sendi kehidupan kita harus tercermin bahwa kita ini sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang berusaha untuk menjadi insan terbaik, yang memiliki akhlakul karimah, yang memiliki akhlak yang mulia. Jadi mari kita mulai menerapkan, kita selalu sedikit-sedikit aja kita terapkan nilai-nilai keagamaan dalam sendi-sendi kehidupan kita ya. Nah, Akang Teteh yang baik, dalam kesempatan ini saya mengundang seorang teman, seorang sahabat yang insya Allah beliau sudah menerapkan sedikit-sedikit nilai-nilai keagamaan dalam sendi-sendi kehidupannya gitu ya. Dan beliau juga sama seperti saya, seorang musisi, tapi beliau sih sudah lebih keren lah gitu ya dia, dan masih banyak kesibukan beliau yang luar biasa banyak, luar biasa sibuknya. Alhamdulillah saya berkesempatan mengundang beliau ke sini ya. Nanti kita seperti apa kita ngobrol-ngobrol. Nah, seperti apa nanti obrolannya kita simak setelah yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Hati Dani Jaif, karena cahaya itu ada di dalam hati. Seseorang tidak bisa memilih bagaimana awal kehidupannya, tapi dia bisa memilih akhir kehidupan seperti apa yang dia inginkan. Dani Jaif dikenal sebagai penyanyi bersama band 90-an asal kota Bandung, Java Jaif. Selama 30 tahun bermusik, mengalami dinamika pasang surut dalam karirnya. 10 album sudah dihasilkannya. Karunia indah suara lahiriah telah mengangkat derajat kehidupannya serba kecukupan. Tapi dia gelisah, ada sesuatu yang dia abaikan dalam kehidupannya. Kemudian Allah memberinya hidayah untuk menjadi pribadi yang lebih berserah dan amanah. Dan diyakini
lebih senang mendengar dan melantunkan suara hatinya. Ya, Akang Teteh yang baik, masih di Suara Hati tentu saja ya. Suara Hati Dani Jive, kanal berbagi inspirasi dan pengalaman hidup dari Dani Jive. Seperti saya janjikan tadi, sekarang saya akan menghadirkan tamu, bintang tamu. Ini sahabat saya yang luar biasa. Langsung aja ya kita panggilnya Kang Zaki Peniti. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Aduh, hampura. Hampura kan. Saya bawa gitar enggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ini. Baru dicet baru saya. Oh, baru dicet, luar Aduh, biasa. Luar biasa nih. Ya, ini luar biasa. Nah, ini Kang Zaki luar Akang biasa. Teteh, assalamualaikum Serena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Teteh tahu nggak? Ini ya nangkep Kang Zaki itu luar biasa. Lebih mudah nangkep menteri daripada nangkep Kang Zaki. Beliau mah ya dengan hewan liar, ya dengan kesibukannya yang luar biasa. Nah, yang saya ketahui adalah beliau sempat jadi dosen ya, jadi dosen DKV, desain konon ya, disinyalir dosen komunikasi visual. Terus beliau juga aktif di musik mah sudah pasti, dah saya sering ketemunya di musik. Terus juga beliau teh dia teh bikin display untuk kayak display showcase gitu ya. Kalau di mall-mall tuh ada desain yang keren-keren untuk menampilkan fashion produk apapun lah ya. Nah, itu kan ada komunikasi visualnya tuh, ada desain-desain baik berupa manekin dan segala macam, bagaimana tata letaknya. Nah, itu teh kerjaan Kang Zaki juga. Terus juga banyak lagi, nanti suruh Kang Zaki aja yang cerita. Isin Kang Zaki, alhamdulillah nuhun ya, sudah disempatkan hadir di sini, dan saya mah yakin Kang Zaki teh lagi rariweuh sekarang teh gitu ya. Tapi saya teh menihoyong pisan mengundang Kang Zaki ya. Akang Teteh maaf ya, nanti kalau kita bercampur dengan bahasa Sunda bicaranya bahasa ibu itu mah sudah refleks bahasa mama. Jadi Kang Zak alhamdulillah masih diberi kesehatan ya. Dan saya ngelihat Kang Zaki agak lain, agak ceria gitu dalam keadaan bulan puasa teh. Sedih sebenarnya. Kang Dani, saya teh suatu kehormatan bisa di acara Kang Dani Suara Hati ini, bisa bertemu sama Akang Teteh di rumahnya. Iya, alhamdulillah. Jadi saya harus ini teh sempat semalaman ibak dilulur. Jadi sebelum sahur teh saya khususkan. Iya, khususkan ya untuk siang ini ya. Iya, alhamdulillah tapi sehat. Kang, kemarin kan kita dihantui ketakutan sebetulnya ya, dengan kehadiran sebuah makhluk yang sangat mencekam itu. Alhamdulillah ya Kang, sehat ya. Alhamdulillah Kang. Ya, nah Kang Zaki sekarang kesibukannya teh apa? Aduh, kesibukan teh apa ya? Bulan puasa mah atau udah kita mah sama-sama kalau musik kan. Sama ya. Setahun udah libur kita ya. Sama-sama lah setahun pasti kan. Ya, dari karena kita memang ada musibah ini gitu. Betul. Nah, terus kesibukan lainnya di desain, di apa kan masih bisa onlinean gitu kan, masih jalan nggak? Iya, masih jalan Kang, siang gitu ya. Jadi kemarin itu saya lagi garap sama perhiasan sebenarnya sekarang tuh. Jadi, perhiasan. Jadi agak kebayang aja selama ada orang yang nikah ternyata nggak terpengaruh pandemi. Ya. Nah, jadi kudu aya si cincin mah gitu kan. Ada prestis juga. Terus lagi pula kan produk ini investasi ya. Jadi orang ngeluarin buat nyimpen mungkin begitu. Nah, akhirnya yang kesibukannya ke sana gitu. Iya. Kang Zaki bikin showcase-nya, bikin display-nya atau gimana? Ya bikin tempat cincinnya. Jadi lu kecil-kecil Kang Dan. Kalau dulu kan saya bikin gede-gedenya. Enak kecil gitu, ngelek-lek gitu. Aduh, keterampilan tangannya mesti teruji. Dan itu teh nggak ada spesifikasi Kang Zaki teh. Saya mah memilih produk makanan aja, produk perhiasan aja gitu, Pak. Saya mah nggak memilih Kang. Jadi nggak memilih. Jadi kalau ada orang nanya, Jak, bisa bikin ini nggak? Saya bisain aja dulu. Aduh, orang tuh bisa gitu. Apalagi kan kalau sekarang mah kita bisa mencari sumber cara membuat bahan seperti apa gitu. Jadi saya belajar lagi sebetulnya. Jadi buat saya lebih
ada banyak tantangan ketika ada hal yang baru ketimbang harus Iya. mengerjakan sesuatu yang terusnya. Ya. Aduh, buat saya Justru menemukan hal baru teh Kang Zaki mah menyengaja gitu. aja gitu kan. Itu yang jadi buat saya, aduh, hidup terasa lebih Berwarna. Nah, Kang Zak, keyakinan itu memang sih ilmu mah milik Allah ya. betul kan. Segala rupa yang kita tahu juga itu mah semua dari Allah. Dan Akang Teteh yang luar biasa ini sudah mencerminkan bahwa saya mah hanya sebagai makhluk gitu. Saya mah nggak bisa memilih, biar Allah aja yang memilihkan. Saya memang pekerjaannya di dunia membuat desain, di dunia keindahan. Yang memilih keindahan mah hanya Allah. Kenapa saya harus memilih-milih pekerjaan yang datang kepada saya? Saya bisain aja, katakan sakit gitu ya. Dan kalaupun itu ada konsekuensinya, harus belajar lagi, harus lebih tekun lagi, mencari lagi, menggali lagi dunia baru. Itu mah nggak ada masalah buat Kang Zaki ya. Malah misalnya keluar materinya jadi melebihi, misalnya keluar materinya lebih gitu ya, ya keuntungan sedikit, ya tidak apa-apa, saya belajar gitu di situ. Jadi jika sekolah dewe gitu. Jadi keuntungan itu konversikan kepada ilmu gitu. Luar biasa. Saya dapat lagi nanti pekerjaan yang sama. Ya, tapi sudah bisa. Gitu. Tetapi sudah tidak ada investasi ilmu lagi tadi ya. Gitu. Masya Allah pemikirannya teh ya. Sama aku mah kepikiran Akang Teteh bahwa dalam setiap pekerjaan justru kita masih harus belajar lagi gitu. Nah, Kang Zak, saya mah meng-highlight dari Kang Zak itu ya. Selain pekerjaan itu ya. Ini kita nanti bicara musiknya nanti nih. Kang Zak itu ya kalau mengerjakan segala sesuatu, misalnya ini kita mau ada perhelatan musik nih. Aduh bingung, nggak ada backdrop. Wah ini panggung gimana? Kang Zak, ampura ini. Siap, dan dia teh beneran melakukan bikin backdrop, bikin panggung, terus sampai acara itu teh berjalan lancar. Dan dia teh melakukan itu teh pro bono, bukan cuma buat teman-teman yang dikenalnya, tetapi saya mah yakin Kang Zaki teh sama orang lain juga begitu. Itu teh gimana Kang? Kalau ke musik mah dari dulu Kang pun ya sebetulnya rasanya kalau kita bisa mengerjakan sesuatu bareng gitu kan. Terus kalau terkendala sesuatu hal yang terus di kita sebenarnya ada potensi bisa kita buat, kita kasih, kenapa tidak gitu. Berupa tenaga pemikiran gitu ya. Kalau misalnya urusannya tertahan oleh selalu dengan hal itu, uang gitu, ya berhenti di situ, selesai. Kita nggak gerak gitu kan. Itu yang buat saya jika nama kudu mah bisa, orang bisa nakir, ya udah itu yang tapi itu teh Kang Zaki mengeluarkan uang juga atau misalnya karena Kang Zaki di dunia saya mah tinggal nyablon uang mah. Masya Allah. Jadi masalah cuaca. Masalahnya cuaca. Jadi kalau cuaca cerah mah uang bukan masalah ya. Makanya bikin acara udah hujan. Masya Allah. Iya. Jadi maksudnya Kang Zaki mah ya gitu aja, maksudnya sok aja kerjain aja gitu ya. Dan itu teh lillahi ta'ala Kang Zaki mah sudah aja. Ya insya Allahnya semoga resep ya Kang gitu ya. Iya. Gitu. Kalau ngomongin untung rugi mah ya selesai gitu ya. Tapi saya yakin begini Kang, kita tuh nggak tahu kalau di satu titik ini mungkin katakan rugi, sebenarnya tidak. Kalau dihitung itu matematis dah kuhilup ya. Kalau dihitung matematis mah udah mual kabual gitu. Misalnya nyekolahin anak, itu dan itu udah pasti udah dari rezekian gitu. Ketika saat itu ada sesuatu yang ini akan bermanfaat, akan menjadi dampak yang bagus, sebenarnya dampak buat bersama ya. Saya yakin bisa suatu hari, suatu saat nanti, ataupun tidak sama saya, kemudian anak saya gitu. Itu aja. Jadi kayak Kang Zaki mah sudah yakin bahwa hidup ini sebuah rentetan. Gitu Kang Zak. Jadi ya itu tadi kalau misalnya balasannya bukan ke saya tetapi ke anak saya, atau saya belum bisa, anak saya nanti yang bisa gitu ya. Sudah sebuah rangkaian. Jadi Kang Zaki mah berbuat baik di titik A, tidak harus titik A yang memberikan manfaatnya. Mungkin nanti di B, di C, di D gitu ya. Dan bentuknya bakal tidak seperti yang kita bayangkan aja. Jadi tidak harus selalu balik lagi dengan uang. Atau
berupa dalam bentuk kemudahan-kemudahan. Ya, itu juga rezeki. Rezeki gitu ya. Ya. Karena saya pernah ada satu cerita nih. Ima. Coba. Ya. Saya pernah ada kerjaan di negara Batur lah gitu. Sampai ke luar negeri juga ya, kerjaan teh. Masya Allah. Saya baru tahu. Ada visit. Jadi saya gak, aduh tuh bisa gimana gitu. Nah, paspor orang guys. Paspornya. Tidak mungkin itu saya tetap jalan nih, gitu. Ya. Anu penting saya sampai lah di situ. Di imigrasi itu teh dimudahkannya tidak seperti yang saya bayangkan. Dipanggil mau dipanggil. Kamu tahu nggak? Ngerti nggak? Saya kalau mengklikkan Anda ke negara ini, truk urusannya saya negara cuma. Oh ya nggak apa-apa. Saya juga kalau misalnya tidak bisa, saya juga akan maksa Pak. Tiba-tiba dia, wah kelihatannya karena saya tuh waktu itu duaan. Iya. Jarang ngutang dipanjang saya. Iya. Lihat bapak-bapak ini amanah, udah saya nitip buat anak yatim ya. Hanya karena itu, anak yatim diizinkan, truk masuklah jalan tuh akhirnya jalan di negara tersebut kan bermasalah gini. Kalau yang di Indonesia dengan anak yatim minta nitip dan yatim, di negara itu beda lagi kan. Karena nilai saya jangkauan urusannya sama agama. Kamu ada urusan agama di sini nggak? Oh tidak. Waktu itu saya ada kerjaan produk surfing. Jadi salah satunya ada yang pakai bikini. Aduh punten di sana. Iya. Karena untuk meyakinkan saya bukan ini, tidak ada urusan agama, saya bikin ini nih. Perempuan teh, perempuan. Oh oke. Lulus lah saya. Oke, ningali perempuan gitu mah. Ya gitu. Jadi semua itu buat saya jadi rezeki juga gitu ya. Iya. Kemudian yang tadi anak yatim teh apa maksudnya? Jadi si bapak kepala migrasi ini nitip buat anak yatim. Nitip apa? Nitip. Ya biasalah kalau ini kan di bawah meja, maksudnya amplop atau naon karena biar biasa masuk. Kalau saya kan udah pasrah. Pak kalau nggak masuk juga saya nggak apa-apa. Iya. Biar aja saya di sini. Biar teman saya berangkat gitu. Iya. Ternyata tidak seperti itu jawabannya. Bapak saya nitip buat anak yatim. Nama saya ini. Ya udah. Masuk paspor saya. Oh, tolong didoakan gitu. Ya, Masya gitu. Allah. Hanya karena gara-gara melihat janggot. Wah, padahal janggotnya juga urusannya sama bikini ini mah ya. Nah itu juga. Iya, Masya Allah. Akang Teteh itu sebagai hampura itu sebagai proses ya. Dalam dunia kita, Akang Teteh, kita mah Kang Zaki sama saya ya dalam dunia musik apalagi berusaha sekuat tenaga ya untuk menghindari hal-hal yang tidak diizinkan gitu ya. Menjaga pandangan, menjaga pendengaran, menjaga hati, menjaga ucapan itu sekuat tenaga selalu kita ini kan. Tapi dalam hubungannya dengan profesi kita bukan menjadi justifikasi ini, insya Allah saya yakin sekali bahwa Allah akan menunjukkan jalan terbaiknya bagi kami kalau misalnya memang hati kami selalu terpaut sama Allah, dan Allah juga yang akan menunjukkan jalannya yang terbaik untuk kita agar selamat dunia akhirat Kang Zaki. Tapi kalau sekarang kita Kang Zak masih dipertemukan dengan hal-hal seperti itu ya, wasari'u ila magfiratim mirabbikum wa jannah. Jadi saya mah segera beristighfar Kang Zak. Semoga Allah teh segera juga mengampuni dosa-dosa kita ya. Salah lihat, salah pandang, salah dengar ya, salah ucap gitu tuh. Saya mah selalu meminta kepada Allah gitu ya. Dan saya juga ingin sekali mendoakannya orang-orang seperti Kang Zaki itu selalu dilindungi dalam setiap pekerjaannya, dan dikuatkan, ditambah lagi kekuatannya, keimanannya ya Kang Zak, supaya kita teh sama-sama bisa lebih memperbaiki diri lagi gitu ya. Betul. Nah, saya mah ya dari kelihatan dari Kang Zaki itu Kang Zak, saya mah ada ini semua teh titipan geningan ya gitu ya. Betul Kang. Saya mah masih dalam ranah ucapan, Kang Zaki mau sudah dalam ranah perbuatan gitu. Ya, masih belajar kene. Iya. Terus belajar ya. Ya, alhamdulillah. Jadi Akang Teteh ketahuilah ya,
bahwa Kang Zaki mah sudah menyadari semua ini teh titipan dari Allah. Apa? Ada 4 hal utama yang dititipkan Allah kepada kita supaya kita teh apa? Itu bisa menjadi bekal kita ke surga, bisa menjadi bekal kita kembali di akhirat nanti dengan hisab yang ringan. Keempat hal itu adalah tenaga, terus ilmu, ya, terus kekayaan, harta, sama kedudukan. Ini semua keempat ini teh coba Akang Teteh renungi ya, ini semua tuh adalah titipan. Kang Zaki mah tadi ya dalam kesehariannya sudah bisa ini urusan tenaga, bahkan mungkin harta ya. Dia teh ikhlaskan saja, sudah aja, dan nanti juga akan yang membalasnya mah hanya Allah, mungkin bukan dengan hal yang sama, ya, tetapi bisa dengan rizkinya berupa kemudahan, rizkinya berupa kesehatan anak, rizkinya bisa kemudahan pergi ke luar negeri tadi, segala macam gitu. Itu teh Kang Zaki yakin bahwa itu teh sebagai balasan dari Allah atas semua amal soleh yang Kang Zaki lakukan gitu. Ada semua pasti karena Allah itu mah. Ya. Gusti Allah, makanya tadi semakin bismillah we niatkeun eta harus Masya Allah dikunci eta gitu. Kang Zaki teh ya, saya pernah ketemu nih Akang Teteh sama ayah Kang Zaki. Kumaha apa sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayah Kang Zaki itu seorang mubalig. Pada satu kesempatan pernah datang ya, waktu itu tuh beliau menyampaikan tausiahnya ke teman-teman musisi sahabat kebanyakan ya. Dan saya teh ada satu yang paling berkesan dari Bapak ya, saat menyampaikan gini Akang Teteh. Kalau Anda semua ingin mengabadikan segala sesuatu katanya ya. Apa itu yang ingin diabadikan? Nama, harta, pekerjaan, hasil karya apa? Pengen abadi? Sematkan segala sesuatu itu kepada yang maha abadi, kepada yang memiliki keabadian. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teh mani deg aja. Saya introspeksi waktu itu, kerjaan saya teh sudah belum ya disematkan atas nama Allah gitu ya. Karya saya, pekerjaan, apapun lah ya itu sumbangan. Nah, ternyata Kang Zaki berperilaku seperti itu teh, saya mah yakin ayah Kang Zaki sudah membekali dengan baik ya, Masya Allah, bahwa kehidupan teh gitu ya, seperti itu Kang Zaki. Nah, saya mah udah tahu, Akang Teteh sudah tahu seperti itu, bahwa itu titipan semuanya ya Akang Teteh. Mulai sekarang mari jangan sekedar berhitung secara matematis ya Kang Zak, tetapi kalkulatornya digantilah gitu. Kita mah tradingnya sama Allah sekarang ya. Lakukan segala sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim, lillahi ta'ala gitu. Allah mau lepat mayar ya. Karena Kang Zaki juga sejauh ini dengan perilaku seperti itu, udah bukan makin susah, makin baik kehidupannya juga gitu ya. Kang Zaki merasakan seperti itu enggak? Yap. Syukurannya alhamdulillah. Ya. Luar biasa aja ya guys, Allah teh ngasih teh banyak yang saya tidak duga aja gitu. Dan ini jadi bagian dari ya, terutama ngaping nanti ku doa orang tua yang kita nggak sadarnya, masih mama, bapak. Iya, dua-duanya masih ada kan, alhamdulillah. Nggak kebayang tuh kan kita di musiknya, kebayang lah, nggak usah diceritain apa-apa. Iya. Ngaping itu tuh kan dengan segala macam. Iya. Itu kumaha ada kan kekhawatirannya. Iya, pasti, pasti. Kita buat. Apalagi ini musiknya diridoi nggak waktu awal kan, bicara awal ya, bicara awal. Kumaha sok musik teh? Bicaranya cuma gini, Bapak tuh, Bapak mau ngadukung dinda musik dalam bentuk alat atau beli sekolakeun musik gitu. Bisa nyakolakeun we gitu. Di luar itu sudah bisa. Iya, sekolah formal aja. Di luar itu nggak bisa, ya sudah, nggak apa. Maksudnya tidak ada ungkapan larangan, tidak ada. Cuman kan sampai sejauh ini itu dukung aja gitu ya. Iya. Dan waktu itu tuh ya sih saya belajar instrumen pingin di gitar tuh ya ke tetangga apa. Nah ketika di dalam rumah ya paling ngomong ada eta pasti tarik pisannya. Jadi kayak semacam ulun atuh kayak gitu nama gitu ya. Gitu. Tapi ya sudah. Tapi saya lakukan kayak ngelihat saya mungkin dari
kecil udah resep nadidinya ya, ya demokratis lah bapak mah. Ya, ya, Waktu bikin album bikin apa atau saya berada di main di mana, ya, wah, main di kafe, main di pub, main gitu. Tidak ada larangan seperti itu, Pak. ya, ya. Jadi saya yakin bagian dukungan ayah saya, bapak, ibu itu ya di doa. Ya, Arifu. Ya, berapa Musik. bersaudara Kang Zaki teh? Saya 5 bersaudara. 5 bersaudara dan Kang Zaki satu-satunya yang di musik. Ya musik ya. Gitu. Nulain ya mas santren. Iya. Ya, itulah. Pesantren malah Masya Allah ya. Mantu gitu dah. Iya. Di jalan mas santren. Iya, iya. Tetapi Bapak teh Ya. tetap aja tidak pernah ada konflik Enggak gitu ada, Kang, enggak nggak ada, pernah enggak ada ya sama ibu. Kalaupun juga. konflik anak kecil lah. Hmm. Bisa ke masjid, ya saya main layangan, jebrot gitu ya, 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 itu mah memang kada dijebrot. Hari waktu ada depan main layangan gitu. Masya Allah, tuh gitu ya. Jadi memang dididik dengan baik, alhamdulillah Kang Zaki. Di dalam dunia musiknya juga Kang Zaki sama saya berkolaborasi Akang Teteh dalam sebuah wadah namanya teh Ihaki Nasyid. Nah, saya teh alhamdulillah dipertemukan sama Kang Zaki ya. Satu, Akang Teteh ya, kalau hati kita bersih, kalau hati kita baik ya, insya Allah kita teh akan dipertemukan dengan orang-orang baik. Ya. Kita teh akan disampaikan pada tempat tujuan yang baik. Kita teh akan bergaul dengan hasil-hasil pekerjaan yang baik gitu ya. Itu teh saya rasakan saat saya bertemu sama Kang Zaki, Ustadz Erik Yusuf, Teh Rida, Kang Ari Widiawan yang tergabung dalam IHAKI. Kami IHAKI Nasyid itu berusaha untuk syiar melalui syair. Dan kita teh nggak berasa udah 3 album ya Kang Zak? 3 album dari Dengan 2010 kan. Dari 2010 tuh. Saya teh nggak ingat dan kita teh terus saja masih alhamdulillah masih baik hubungan kita terus gitu dan di samping dengan kegiatan masing-masing gitu. Nah, Kang Zak, Ya kan. sekarang mah pengen nih kita denger ada lagu nggak nasyid? Nah, Ya. pasti nasyid lah yang berkesan Kang Zak supaya Akang Teteh nanti juga tahu bahwa mekel gitar teh memang untuk Ya. dibunyikan ya. Selain tadi ya. Udah berapa lama nggak main gitar? Hah? Kita teh setahun nggak ada manggung Akang Teteh, nggak ada perform ya karena si musibah ini. Mudah-mudahan kalau ini sebuah kebatilan, Allah melenyapkan segera kebatilan ini untuk kita bisa beraktivitas seperti sedia kala, seperti sehari-hari. Karena luar biasa masyarakat, terutama masyarakat menengah ke bawah, kecil gitu ya, sudah amat sangat kesulitan. Saya ingin memberikan masukan panggeing kepada pemerintah gitu ya, untuk lebih transparan, lebih terbuka. Sekarang kita sudah bisa ada vaksinasinya gitu ya. Kita juga kalau di lapangan sih terkesan Kang Zaki, punten saya teh disempitkan gitu ya, dengan segala disempitkan untuk mengunggulkan satu bidang ekonomi gitu ya, bidang kesehatan misalnya, dan bidang-bidang lain itu secara represif gitu di seolah-olah ditekan gitu Kang Zak supaya tidak berkembang, dan itu menurut saya adalah kezaliman ya. Untuk bagian-bagian tertentu yang disebut pandemi ini tidak terbukti. Tidak terbukti Kang Zak sama sekali. Jadi mudah-mudahan ini segera berakhir, segera ya. Kalau ini ciptaan Allah gitu ya, semoga Allah mengangkat. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, bahwa ini akan segera diangkat, akan segera dikembalikan seperti sedia kala. Tetapi kalau ini kezaliman manusia, semoga orang-orang zalim itu mendapatkan azab yang sesuai dengan perilakunya. Ya, dan itu saya yakin sekali. Innal batila kana zahuqa. Segala kebatilan itu pasti lenyap. Dan sekarang mah tong serius teuing. Mari kita dengarkan dulu Kang Zaki. Kang, ini itu lagu gimana? Konon karya Sunan Kalijogo. Oh. Ya kan? Jadi ya. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Jadi pada ini tuh sudah dari dulu juga kita teh bukan so tahu pengen syiar dalam syair ya. Udah dari dulunya. Oh iya, saya teh pernah dengar cerita juga kalau
dulu teh masih Hindu kita teh ya, di maksud utama di tanah Jawa ya. Dan untuk masuk itu tidak mudah. Betul. Pada saudagar Islam atau para pedagang Islam masuk itu tidak mudah gitu ya. Dan salah satunya untuk mensiasati dakwahnya itu melalui berkesenian, kebudayaan, wayang gitu ya, yang gitu-gitu ya awalnya gitu, awal-awalnya. Nah, jadi mereka jadi kesatria Allah kan? Iya. Kan? Seniman-seniman itu jadi bagian dari kesatria Allah. Masya Allah. Itu harus tahu. Ya betul. Setuju saya itu mah. Nah, Akang Teteh bisa dilihat bahwa pengabdian kita sama Allah, ibadah kita sama Allah lewat mana aja. Kalau Setuju, memang kan? sudah terpautnya Setuju, di kan? hatinya ada Allah gitu, ya sok aja. Tapi kan orang teh kan kalau lihat begitu teh, wah harus jadi ustadz, gitunya itu teh itu harus dirubah sebetulnya. Ya. Karena ustadz kan secara arti bahasanya guru kan. Ya, nah. Itu kan. Jadi sebetulnya mas kita harus jadi guru buat diri kita. Guru diri kita, gitunya. benar. Jadi paling susah kan yang nundukkan diri sendiri. Betul itu PR-nya. Benar, Akang Tetep jujur aja sama diri sendiri sok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita teh lagi update status. Allah, ini mendengar, hati juga tergerak. Aduh, tos ada deui. Kela. Ieu kagok nuju posting. Allahu Akbar, Allah. Bukannya menjawab panggilan azan itu, tetapi kita menyelesaikan statusnya, Kang Jak. Itu buat saya juga posting. Silakan. Ya, sok. Dan, Tundukkan diri Anda saat seperti itu. Baru kita bicara sama orang lain. Wah, gitu ya. Kita nusuk izin deh saat itu. Nah, gitu. Makanya aduh saya mah tidak tahu apa-apa ya. Kalaupun misalnya ini bagian dari saya, hampur kan bisa aya nu. Ya, sama hampura. Saya hampura teh pilih gitu kan. Iya. Kang Zaki ini khasnya ya kalau dalam setiap kesempatan ada apa-apa hampura. Udah, jadi nggak main-main. Coba tadi ini Kalijogo. Iya, Sunan Kalijogo. Dan suasana hati saya itu. Ya, Sunan Kalijogo sudah buat lagunya. Ya. Obat hati. Tombo Ati. Tombo Ati. Ini mah pasti Akang Teteh sudah pada tahu ya. Coba Kang Zak. Ya. Kita nembut kene. Ya, oke. Bismillah. Ubar hati aya 5 perkara nuka hiji maca Quran sareng maknana, nuka 2 salat wengi dilakonan, nuka 3 kempel sareng jamin soleh, nuka 4 segera puasana, nuka 5 zikir wengi dilakonkeun, salah sahijina sahawae biasa ngajalankeun, mugi-mugi Gusti Allah nyempurnan. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua
Salat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Bahagia dunia akhirat. Amin. Ya, itu Akang Teteh luar biasa ya. Ini kita sampaikan bahwa metode syiar dalam kesenian, baik itu pokoknya intinya kan ada tadi itu ada yang harus disampaikan ya Kang Zaki. Nah, media-media atau alat-alat untuk menyampaikannya bisa berbagai macam. Yang paling penting adalah pesannya sampai dan kita tidak melanggar apa-apa yang disyariatkan oleh Allah. Nah, walau alam kita juga di dunia musik Kang Zaki tadi dari kelima itu Kang Zaki apa yang sudah sering isin apa yang sudah sering dilakukan Kang Zaki ya dari apa tadi Kang Zaki yang pertama Quran. Baca Quran dengan maknanya ya belum sama makna aduh eta tacaan itu ya Allah. Terus apa tadi salat malam ya yang kedua ya salat malam, yang ketiga berkumpul dengan orang soleh, perbanyak berpuasa sama zikir malam dipanjangkan gitu ya. Dari kelima ini apa Kang Zaki yang paling sering dilakukan atau salah pertanyaannya ya yang paling sulit dilakukan atau apa? Bisa ria saya mah. Iya benar-benar nanti ria katanya ya. Benar. Ya ini mah bukan untuk ria Kang, untuk introspeksi, muhasabah. Taacan kan dari mana? Maksudnya aduh ya. Memang paling berat ya itu di malam itu. Ya. Baca malam. Kalau di sela-sela insya Allah gitu ya. Biasa ayat maya. Ya. Baca. Ya. Gitu. Malam ini yang akhir ini yang buat saya aduh. Ya, malam. Semoga Ramadan ini nih ya ada kesempatan yang mulai itu jadi harus dipaksakan segala-galanya. Walaupun memang aduh paksakan mah tapi tidak memang harus begitu. Ya, memang harus dipaksakan dalam arti bukan terpaksa Korea Iya, harus dipaksain, harus menyempatkan diri Akang Teteh. Ya. Tadi Akang Teteh, Kang Zaki ya kurang lebih sama saya. Sholat malam itu, tapi maksudnya yang dimaksud sholat malam itu qiyamul lail sebelum tidur atau yang tahajud setelah tidur? Yang tahajud saya yang tahajud ya sama saya juga alarm tarik ya di kuping tapi kayak sekedap 5 menit 2 menit 3 menit wow sudah genep aja gitu. Aduh astagfirullahaladzim ya Akang Teteh itu tadi obat hati itu ada 5. Ini bukan sembarang orang yang membuatnya juga Akang Teteh, maksudnya orang-orang yang sudah mengamalkan ya. Insya Allah Sunan Kalijaga itu sebagai salah satu dari 9 wali songo yang memberikan dakwah ke Indonesia, ke tanah air khususnya di tanah Jawa ya. Beliau teh yakin bahwa kenapa harus membaca Al-Quran dengan maknanya, karena di dalam Al-Quran ini berisi tuntunan hidup manusia loh, bukan hanya umat manusia yang beriman, tetapi karena ia diturunkan pada bulan puasa untuk menjadi petunjuk bagi manusia yang berisi penjelasan-penjelasan antara yang hak dan yang batil gitu ya. Nah itu tuh Al-Quran, Masya Allah. Semoga Allah memberikan kekuatan kita Kang Zaki untuk selalu belajar ya, membaca Al-Quran beserta maknanya. Terus yang kedua salat malam. Alhamdulillah kita qiyamul lail di
bulan puasa mah adaan. Pak boro-boro adaan ya. Maksudnya teh coba hanya di bulan puasa orang berlomba-lomba untuk qiyamul lail. Sampai booking tempat malah di masjid ya. Minggu pertama. Mudah-mudahan seterusnya Amin, dong. kita Amin, begitu, ya. amin. Minggu pertama ya. Ya mudah-mudahan seterusnya ya. Dan berkumpullah dengan orang-orang soleh. Ingat Akang Teteh, kita bukan berarti harus sekarang mah lagi tren. Oh gitu ya, pilih-pilih teman, cenah ya. Iya. Sehingga kita teh cenderung mendiskreditkan orang, tidak sama sekali. Orang-orang soleh yang harus kita temani, karena orang-orang soleh itu insya Allah akan menunjukkan kita pada jalan kebaikan, jalan keselamatan, mengingatkan kita dengan penuh cinta karena Allah. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang soleh insya Allah. Dan perbanyaklah berpuasa. Kenapa berpuasa itu digaris bawahi? Coba ya Kang Zaki. Sahur Allah teh ya, kata Allah, semua ibadah anak Adam itu untuk mereka, kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah ya. Asyaumu liwa ana azibih, katanya gitu. Jadi istimewa puasa teh. Itu kan tinggali hikmah lagu teh Kang Zaki ya. Jadi bukan orang sembarangan ini yang bikin lagu teh. Gitu. Puasa itu istimewa ternyata di sisi Allah. Allah langsung yang memberikan pahalanya untuk kita tanpa batas. Jadi Akang Teteh sok ya usahain, kalau yang tidak terkena uzur syar'i mah ya, sebisa mungkin puasa dijalankan, jangan sampai bocor. Ini puasa wajib nih. Dan nanti 11 bulan ke depannya diusahakan untuk puasa-puasa sunat. Dan yang kelima tadi Kang Zak, zikir malam perpanjanglah ya. Waktunya bobo kedah zikirnya. Aduh eta teh abot pisan ya, berat sekali ya. Gusti Allah tuh sengaja tidak dibuat ributnya seperti apa. Cuman kan hanya dikasih kisi-kisi kan. Yang saat subuh kamu apaleun dia mana rek kegering ya pasti ngeronang gitu kan. Iya. Berlomba. Nah itu. Ya, ingat kayak gitu kan. Iya, iya. Iya. Tapi kalau sebetulnya akan dibalikan lagi ke kita gitu. Manfaat ke kita tuh bakal tidak akan ternilai lah ke Gusti Allah. Priceless. Ya. Maksudnya kalau dihitung-hitung ulah ke nilai ibadah lah gitu. Kita bersyukur aja. Bersyukur ku alhamdulillah ku. Ya. Apakah kita sudah mencukupi dengan apa yang kita terima? Ya. Ya. Itu juga kita suka lupa aja gitu ya. Padahal itu teh sederhana banget ya kayaknya. Seolah-olah kita teh hasil dari kerja sendiri gitu ya. Soalnya teh itu aing cenah. Aduh teh. Kamu lagi kalau di panggung atuh ya. Wah eta. Ya, aduh ya. Tapi Kang itu teh ada perasaan berubah kan sekarang dari Kang Dandi manggung dari dulu sama sekarang coba. Ada ya. Ada. Mungkin salah satunya adalah bikin single itu juga ya. Iya. Iya. Iya, ada. Sieun. Terus ngupingkeun ada si platform digital kan? Udah pada platform digital. Iya, Suat. Oh, jadi promosi. Padahal ini mah untuk jatah Kang Zaki sebenarnya itu. Jadi. Ya, baiklah. Jadi ya sekalian aja kalau udah gini mah dijalanin nih. Ada single Suara Hati dan Magfirah. Suara Hati itu karya saya sama Kang Tony. Terus Magfirah itu kayak karya Karsno Pamungkas, sahabat saya ya. Dan itu sudah bisa dinikmati di digital platform, mau di Joox, Spotify atau Apple Music, iTunes gitu ya. Sudah bisa dinikmati. Gitu Kang Zaki. Alhamdulillah. Atur nuhun di jalanan. Ngiring bingat. Alhamdulillah. Iya Kang Zak, bener tadi ada perasaan gitu Kang Zak. Ini mah real aja kan pengalaman gitu kan tiba-tiba ya lagu itu ya kita tahu artinya kamu ya gitu. Semuanya. Itu gimana Kang? Iya. Ini mah sharing aja. Sharing aja saya ya. udah berada di situ aduh ya kemana? Ada. Oh Kang Zaki juga merasakan ya, itu ya. Masya Allah, Akang Teteh ya. Kita mah orang-orang panggung ternyata tuh punya perasaan. Mungkin teman-teman di luar sana juga sama bahwa kita tampil di panggung teh harus percaya diri. Betul. Dan kepercayaan diri itu harus kita tunjukkan dengan ya aing. Apa? Bisa gitar, bisa nyanyi, bisa apa? Bisa main drum. Nah, itu kepercayaan diri teh ya. Itu teh tipis sekali dengan aingnya itu ya, dengan bahwa segala sesuatu yang Anda bisa itu karena Allah.
suara ini milik Allah, titipannya gitu ya. Kita diberi kesempatan kesehatan berlatih itu karena Allah. Kita diberi skill yang mumpuni, yang luar biasa kata orang, itu semua juga karena Allah gitu. Nah, kita teh sering lupa di panggung mah. Mungkin itu juga yang harus dibahas sekarang. membuat ya bahwa musik teh cenah ya punten ya waktu itu ini mah santai aja. Ya, Kang. Musik teh cenah haram, da perilakuna meureun ya. Betul, Kang. Perilakunya bukan. Dan sekarang mah gini, memang perilaku misalnya ya punten ya, misalnya seorang kontraktor nyogok pejabat publik misalnya, wah seanu gitu kan sering dah. Ini mah yang nggak ketahuan, kalau yang udah ketahuan mah alhamdulillah puas. Punten ya, maksudnya tuh yang belum ketahuan gitu bahwa apakah dan itu kan buruk ya, itu kan jelek, salah, menyalahi aturan dan menyalahi syariat. Apakah terus jadi kamu apa profesinya? Kontraktor. Haram, kontraktor mah. Tidak. Pante. Begitu. Betul gitu, Pan. Ya, betul. Karena oknum aja yang Betul, melakukan betul. itu jadi ya perilaku kontraktornya yang haram. Nah, apakah musik juga bisa diberlakukan seperti itu, Kang Zak? Coba sharing aja ini mah ya. Kita tidak berbicara hukum ya. Iya. Maksudnya teh sharing dengan tadi inspirasinya tadi. Betul. Kalau dari saya sih Kang Dani, ada orang yang memang menyatakan haram, enggak gitu ya, maksudnya konteksnya dengan kehati-hatian dan segala macam. Ya. Gitu. Kalau misalnya Allah memberikan sebenarnya sebuah itu jadi apa ya? Jadi sebuah gambaran ukur dengan di setiap apapun wah nu ngaharamkeun bahwa nu teu. Karena dinu anu kita merasa ini tidak haram pun sebetulnya keun aku haramna. Ya. Kebayang tuh. Maksudnya itu saya agak misleading. Misal tadi kan sudah membahasnya sebetulnya. Ya. Bisa lagi berlatihan, boncengan mau ada, terus gigitaran gitu tah. Ya. Kita kumaha? Ya. Terus udah gitu terlepas itu teh. Jak ini lagu religi. Maksudnya tidak ada permisif sebetulnya. Ya. Nah, ketika kita mengabaikan itu pun menurut saya ya jangankan kamu salah gitu. Ya. Dengan sesederhana itu pun kita harus lebih hati-hati, lebih mencegah orang di mana teh musik teh ulah sampai mengabaikan hal yang utami. Ya. Kan laki-laki bisa harus berjamaah di masjid. Ya. Gitaran ya guys deket masjid, yang gitaran nyata ke masjid gitu. Nah itu yang menurut saya bisa jadi haram gitu. Ya. Kalaupun kita menghalalkan teh, mancekeun orang di nu halal teh, dina musik teh harus dengan tidak permisif dan tadi gitu. Ya. Ya, betul. Lebih kepada perilaku. Jadi Akang Teteh ini punten ya Kang Zaki kalau kesimpulannya di profesi apapun ya, tugas utama manusia adalah beribadah. Inspirasinya dari wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku. Garis bawahi beribadah kepadaku. Sok sekarang kita mau beribadah lewat apa? Lewat kontraktor, lewat musik, lewat pegawai PLN, lewat insinyur, lewat sipil, lewat apapun dalam koridor yang 4 tadi, bahwa tenaga, ilmu, kedudukan dan harta dan kedudukan itu adalah semuanya titipan. Sok payungnya adalah ibadah, gitu paling dengarnya. Sok mari kita berlomba-lomba dalam beribadah, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Insya Allah yang nanti akan menghisab mah bukan ustadz, bukan ulama, tapi Allah. Jadi kita tunggu saja. Kita sama-sama menunggu yaumul hisab itu ya. Sekarang mah yuk mari kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kang Zaki, sakitu panginten anu tiasa kaduikeun ya. Abdi ge sakitu nu tiasa abdi sharing ka Kang Dani. Ya, saya mah seneng. Maksudnya teh ya. Biasanya saya membuat konten ini teh suka ada beban Kang Zak yang aduh iya
dia teh dari dunia yang berbeda dari saya. Tapi dengan Kang Zaki mah asa ngemplong aja gitu. Aduh alhamdulillah. Kang Zaki hatur nuhun pisan sudah hadir di Suara Hati. Ya, Akang Teteh, Kang Zaki ada yang mau disampaikan cobi ke Akang Teteh Suara Hati. Terus we panteng. Suara Hati acara Kang Dani ini diberi dukungan lebih lagi gitu ya, karena Amin. ada bagian yang harus kita tidak bisa dalam bentuk ungkapan seperti Kang Dani ya, minimal kliknya ya. Eta maksud saya bukan Ya, gitu. sederhana lah saya maksud Iya. sebarkanlah Suara Hati ini Ya, ke alam dunia ya. Ya. Maksudnya dalam koridor menyebarkan kebaikan ya, Akang Teteh. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, juga komen Suara Hati ini. Seperti Kang Zaki bilang, ambil yang baiknya saja ya, tinggalkan yang buruknya. Semoga semua kisah kita ini tadi bisa memberikan manfaat untuk Akang Teteh semua ya. Kang Zaki hatur nuhun pisan ya, sukses segala rupina. Alhamdulillah, aduh insyaallah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan kemana-mana, tetap di Suara Hati. Sebentar lagi saya kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Hati, Akang Teteh yang baik. Hari ini saya berkesempatan bertemu sama tim kreatif dari kanal berbagi di YouTube 7 Sketsa. Dan kami ingin menyampaikan, jangan lupa terus saksikan Suara Hati, kanal berbagi Dani Jive di YouTube ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share tentu saja. Komen juga jangan lupa ya, Kang Julio, begitu? Karena dengan Anda menyaksikan Suara Hati akan banyak sekali tips, informasi, dan tentu saja juga akan menambah rasa keimanan serta ketakwaan kita semua. Ya Insya Allah, ya Rabbal Allah. Alamin. Setuju ya Kang Teteh ya? Ya, kita mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat semua, Akang Teteh semua. Semoga kita selalu diberi kekuatan dalam menjalankan ibadahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang Teteh, sahabat Suara Hati yang baik, masih di sini tentu saja ya. Masih nemenin saya di Suara Hati Dani Jive, kanal berbagi inspirasi dan pengalaman hidup. Nah, tadi sudah disimak obrolan saya, bincang-bincang saya sama sahabat saya sesama musisi, Kang Zaki. Beliau luar biasa. Tadi saya lupa memperkenalkan kalau beliau tuh punya grup namanya Peniti, 4 peniti. Yang itu ada 4 orang personilnya. Jadi Zaki Peniti namanya. Ya, mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bersama keluarganya, bersama ayah ibunya juga ya, selalu diberikan kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, Akang Teteh, sehubungan dengan tadi bahwa saya teh sudah meng-highlight Kang Zaki mah sudah dalam ranah amal. Dia mah sudah mengamalkan apa-apa yang tersirat dan tersurat di dalam Al-Quran, di dalam agamanya gitu, dalam ranah amal. Dia melakukan segala sesuatunya karena Allah, dalam pekerjaannya, dalam menafkahi keluarganya, dalam bergaul bersama lingkungannya gitu ya, dalam berkarya juga, dalam bermuamalah itu beliau sudah mengamalkannya. Nah, saya melihat bahwa itu sebagai bentuk pembelaan kepada agama Allah sesungguhnya, bahwa dengan mengamalkannya, dengan mensyiarkannya itu sebagai sebuah bentuk pembelaan kepada agama Allah. Dan Allah berfirman akan mengukuhkan kedudukannya barang siapa orang-orang yang saya terdistract ya, barusan Kang Zaki pamit. Nggak apa-apa, terusin aja ya. Jadi barang siapa yang membela agama Allah gitu, maka Allah akan mengukuhkan kedudukannya. Nah, Akang Teteh sehubungan dengan itu, untuk menutup episode kali ini episode spesial kali ini, saya ingin membacakan
Quran surat ke-47, Quran surat Muhammad ayat ke-7 sampai ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum walladzina kafaru fata'sal lahum wa adalla a'malahum dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu fa'ahbata a'malahum afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim dammarallahu alaihim walil kafirina amsaluha dzalika bi annallaha maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ingatlah Akang Teteh, Allah tidak pernah mengingkari janji. Allah selalu menepati janjinya. Allah selalu mengijabah doa-doa kita. Mari kita sama-sama lebih menundukkan hati kita, lebih memperhalus hati kita, minta pertolongan Allah untuk Allah menghaluskan hati kita, untuk Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita, menyadari segala sesuatunya tidak ada yang dari kita, tidak ada yang milik kita. Kita ini tidak ada kalau tidak ada Allah. Jadi mari kita ucapkan bismillah untuk mengamalkan amalan-amalan agama kita dalam kehidupan keseharian kita. Semoga Allah memberikan kemudahan, menyempurnakan petunjuknya, menurunkan rahmatnya, menyempurnakan petunjuknya untuk segala urusan kita, sehingga kita digolongkan oleh Allah kepada orang-orang soleh yang akan digabungkan nanti bersama para sahabat, bersama para nabi dan orang-orang soleh lainnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian Akang Teteh episode spesial Suara Hati Dani Jive di kanal berbagi inspirasi dan pengalaman hidup Dani Jive di YouTube. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share juga komen untuk kita bisa lebih berkomunikasi. Ditunggu masukannya. Apabila ada sesuatu yang mengganjal, silahkan diberi masukannya dengan komentar-komentar yang baik, yang penuh hikmah. Ya, karena kebenaran itu hanya milik Allah. Kesalahan murni dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata, ucap, dan perbuatan. Akhirul kalam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara hatiku hanya padamu ku memuja dan senantiasa